Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Sidang pembacaan dakwaan Verdi Sambo CS dimulai. IPW menyebut Sambo berpotensi lolos dari pasal pembunuhan berencana. Irjen Teddy Minahasa dan 4 anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka kasus praktik jual beli barang bukti narkoba. Temuan baru tim gabungan independen pencari fakta menyebut pemicu utama tragedi Kanjuruhan disebabkan penembakan gas air mata. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program laporan khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur, inilah informasi selengkapnya. Saudara, sidang pembacaan dakwaan Verdi Sambo dan kawan-kawan digelar di Pengadilan Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menyebut ada perintah menembak yang disampaikan Verdi Sambo kepada Richard Eliezer. Sementara itu, Indonesia Police Watch atau IPW menilai waktu perencanaan yang sempit bisa jadi celah yang berpotensi meloloskan Sambo dari pasal pembunuhan berencana. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak pembuktian di persidangan. Sejumlah manuver pun siap dilancarkan para terdakwa di hadapan hakim. Muncul keterangan baru Verdi Sambo yang mengejutkan. Penasihat hukum Sambo dan Putri Febri Diansyah menyebut skenario tembak-menembak serta berubahnya TKP pelecehan seksual dari Magelang ke Duren 3 sengaja dibuat oleh Verdi Sambo untuk menyelamatkan Barada Eliezer. Febri bahkan menyebut tidak ada perintah tembak Yosua dari Sambo ke Eliezer. Perintahnya adalah hajar cat, namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS setelah proses penembakan panik dan mengambil senjata J yang berada di pinggang. Jadi peristiwanya waktu itu mengambil senjata J yang ada di pinggang dan kemudian FS menembak ke arah dinding di rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak menembak. Namun, pernyataan itu langsung dibantah pengacara Barada Eliezer, Roni Talapesi. Roni menegaskan, jelas ada perintah menembak dari Verdi Sambo. Perintah tembak. Jadi jelas clear suaranya, tembak. Iya, narasinya tembak, bukan hajar ya? Bukan hajar. Nah, ini kan sebenarnya kita nggak kaget karena kan waktu rekonstruksi juga kan dari saudara FS membantah apa yang disampaikan oleh klien saya, kan silakan saja, itu haknya dari tersangka kan. Bantahan adanya perintah menembak dari Sambo kepada para ajudannya menjadi pertanyaan. Pasalnya, tak hanya Eliezer, terdakwa Bribka Riki Rizal juga sempat diminta Verdi Sambo untuk menembak Yosua. Kamu tahu nggak ibu dilecehkan? Nggak tahu, Pak. Ya udah, kalau itu berani nggak kamu tembak? Kaget memang, masa dibilang tidak berani saya, Pak. Mental saya nggak kuat. Dia udah melihat posisi tembak, permintaan Pak Sambo. Sementara itu, Indonesia Police Watch berpendapat ada celah lain yang berpotensi meloloskan Sambo dari pasal pembunuhan berencana dengan waktu perencanaan yang sempit. Pada dakwaan jaksa penuntut umum, dakwaan pertama primer, jaksa membangun konstruksi perkara tersebut dengan menggunakan tempus delicti antara pukul 15.28 sampai dengan pukul 16 terjadinya peristiwa pembunuhan berencana tersebut. Hal ini adalah satu waktu yang pendek. Senin kemarin, sidang pembacaan dakwaan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf digelar di Pengadilan Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum pun menyebut ada perintah menembak yang disampaikan Verdi Sambo kepada Richard Eliezer. Selanjutnya terdakwa Verdi Sambo SHSI KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu
dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat woi, kau tembak." Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara dalam nota keberatan atau eksepsi, Ferdi Sambo melalui penasihat hukumnya menolak dakwaan jaksa. Ferdi Sambo membantah perintah tembak Yosua kepada Richard Eliezer. Kamu kenapa tega kurang ajar ke ibu? Yang dijawab, kurang ajar apa komandan? Ternyata Ferdi Sambo kembali menjawab, kamu kurang ajar sama ibu. Nofriansah Yosua Huta Barat dengan nada menantang kembali menjawab, ada apa komandan? Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, hajar Cat. Hari ini, dalam pembacaan dakwaan terdakwa Eliezer, disebutkan pembunuhan Yosua sudah terencana. Pembunuhan berencana terhadap Yosua ditandai dengan pergerakan para ajudan di rumah dinas sesaat sebelum penembakan Yosua terjadi. Terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana tersebut, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Di persidangan, hakimlah yang menentukan nasib para terdakwa. Komisi Yudisial membentuk tim yang memantau langsung kinerja Hakim Sidang Sambo dan kawan-kawan. Sementara itu, keluarga Yosua Huta Barat di Jambi turut menyaksikan sidang dakwaan pembunuhan Yosua. Lewat tayangan televisi, keluarga menyaksikan secara langsung sidang pembunuhan sang anak. Usai sidang dakwaan, Richard Eliezer langsung menerima dakwaan jaksa tanpa nota keberatan atau eksepsi. Eliezer bahkan sempat meminta maaf kepada keluarga mendiang Yosua Huta Barat. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Publik pun menanti, mampukah jaksa membuktikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Atau justru tim penasihat hukum Ferdi Sambo yang menyelamatkannya dari hukuman maksimal pasal 340 KUHP, hukuman mati. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, dan 4 anggota Polri lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus praktik jual beli barang bukti narkoba. Teddy kini ditahan untuk menjalani pemeriksaan etik dan menunggu proses pidana. Pasal berlapis tentang jual beli narkoba dengan ancaman hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara pun menanti. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa, ex-Kapolda Sumatera Barat, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus praktik jual beli barang bukti narkoba berdasarkan hasil gelar perkara Polda Metro Jaya 14 Oktober lalu. Pengungkapan berawal dari penangkapan 3 pengedar narkoba oleh Polda Metro Jaya.
Irjen Teddy Minahasa diduga memerintahkan mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara mengambil barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 kg dari total 41 kg yang hendak dimusnahkan di Mapolres Bukit Tinggi dalam penangkapan Mei 2022. Demi menjalankan perintah Teddy, AKBP Dodi mengganti 5 kg sabu-sabu dengan tawas agar barang bukti yang dimusnahkan tidak berkurang. Irjen Pol PM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dan Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual. Teddy juga diduga mengarahkan Kapolres Bukit Tinggi untuk menjual 2 kg sabu kepada Linda Pujiastuti, pengusaha diskotek di Jakarta, dan didapati aliran uang sebanyak 300 juta rupiah yang diserahkan ke Irjen Teddy Minahasa. Dari kasus praktik jual beli barang bukti narkoba ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 11 tersangka. 6 orang merupakan warga sipil yang berperan sebagai pengedar narkoba dan 5 tersangka merupakan anggota Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut, tersangka Irjen Teddy Minahasa ex-Kapolda Sumatera Barat, anggota Polres Metro Jakarta Barat Aibda Ade, Kapolsek Kalibaru Kompol KS, anggota Polsek Tanjung Priuk Aibtu J, dan ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBPD akan menjalani proses sidang profesi dan etik. Kelima tersangka anggota Polri terancam pemberhentian secara tidak hormat. Meski diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, Kapolri menyebut hasil pemeriksaan urin Teddy menunjukkan negatif narkoba. Kemudian terkait dengan masalah tes untuk Irjen TM dilakukan 3 kali tes. Memang satu hal yang didapat terkait dengan masalah jenis obat tertentu, tapi bukan narkoba. Pasca penetapannya sebagai tersangka, melalui pesan singkat Teddy Minahasa membantah sebagai pemakai dan pengedar narkoba. Teddy menyatakan terdeteksinya jenis obat tertentu pada tes urin karena dirinya sempat mendapatkan perawatan medis sebelum menjalani pemeriksaan. Sementara mengenai penggelapan barang bukti, Teddy menyatakan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi memang melakukan penyisian sabu-sabu namun untuk keperluan dinas. Dan terkait peredaran narkoba, Teddy menjelaskan justru berniat melakukan penangkapan terhadap pengusaha diskotek Linda Pujiastuti sebagai pengedar narkoba melalui Kapolres Bukit Tinggi. Namun implementasinya tidak dilakukan secara prosedural. Sebelumnya, dalam pemeriksaan 14 Oktober lalu, Irjen Teddy Minahasa sempat mengajukan penundaan pemeriksaan sebagai tersangka karena ingin didampingi oleh pengacara pribadi. Saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa memiliki sejumlah prestasi. Agustus 2022, Teddy mengungkap 124 kasus judi online yang menjerat 226 tersangka. Mei 2022, kasus terbesar di Sumatera Barat dengan barang bukti 41,4 kg sabu terungkap. Namun, kasus tersebut justru menyeret Teddy dalam praktik jual beli barang bukti. Terkuaknya keterlibatan salah satu perwira tinggi Polri dalam kasus lingkaran narkoba memunculkan dugaan adanya perang antar faksi tubuh Polri. Dilansir dari Kompas.com, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS, bidang kepolisian Bambang Rukminto menjelaskan, kasus Teddy Minahasa tak lepas dari isu pertarungan antar kelompok internal Polri. Bukan tidak mungkin terdapat faksi-faksi di Korps Bayangkara dengan persaingan anggotanya. Belakangan, karir Teddy kian moncer setelah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur. Persoalan persaingan antar faksi itu jelas ada. Tetapi, kalau TM tidak melakukan pelanggaran, tentu tak mudah untuk dijegal, bukan? Makanya, agar tak dijegal, sebaiknya para calon pimpinan Polri jangan melakukan pelanggaran. Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW menilai pengungkapan kasus ini adalah upaya bersih-bersih tubuh Polri tanpa tebang pilih di tengah anjloknya kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Bahwa penangkapan Teddy Minahasa ini dilakukan atas inisiatif Polri sendiri, ya. Oke. Jadi Polri
paham bahwa akan ada goncangan kembali, tetapi goncangan itu diambil risiko untuk membersihkan di dalam. Kapolri pun membatalkan penunjukan Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Teddy kini ditahan di Divisi Propam Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan etik dan menunggu proses pidana. Teddy dijerat pasal berlapis tentang jual beli narkoba dengan ancaman hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. Saudara, temuan baru Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF menguak berbagai fakta. TGIPF menyebut pemicu utama insiden Kanjuruhan disebabkan penembakan gas air mata. Sementara itu, rekonstruksi tragedi Kanjuruhan akan digelar dengan menghitung kembali jumlah dan arah tembakan gas air mata. Mampukah rekonstruksi menyingkap tragedi kelam tersebut? Proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi maupun di medsos. Itu lebih mengerikan dari sekedar semprot mati. Itu lebih mengerikan daripada yang beredar karena ini ada di CCTV. Temuan baru Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF menguak berbagai fakta mengerikan. Berdasarkan rekonstruksi 32 rekaman CCTV milik aparat, Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua TGIPF mengungkap banyak korban tewas terinjak, sesak napas, hingga terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. TGIPF mengonfirmasi pemicu utama insiden tragis disebabkan penembakan gas air mata. Meski tingkat bahaya gas air mata tengah ditelusuri Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, namun TGIPF percaya hasil temuan BRIN tak bisa mengurangi kesimpulan kematian massal disebabkan gas air mata. Mirisnya, para pemangku kepentingan saling lempar tanggung jawab, bersembunyi lewat aturan dan kontrak sah. Mahfud MD menyatakan para pemangku kepentingan tak bisa berlindung lewat aturan hitam di atas putih karena ada tanggung jawab asas hukum, di mana keselamatan rakyat adalah hukum lebih tinggi dari hukum yang ada. Ada saling lempar tanggung jawab, kata PSSI bilangnya sudah ke LIB sudah ke Pansel, kemudian Pansel juga macam-macam lah, broadcast juga sama, saling lempar. Semua berlindung di aturan formal masing-masing. TGIPF telah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Presiden Jokowi. Pertama, PSSI dan pemangku kepentingan Liga Sepak Bola Indonesia dinilai tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, serta cenderung mengabaikan peraturan dan standar yang ada. Kedua, perlu penyelidikan lanjutan terhadap ex-Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta yang menandatangani surat rekomendasi izin keramaian Stadion Kanjuruhan pada 29 September 2022. Ketiga, Polri dan TNI perlu segera menindaklanjuti penyelidikan terhadap aparat yang menembakkan gas air mata ke arah penonton. Keempat, menindaklanjuti penyelidikan terhadap supporter yang melakukan provokasi, pelemparan flare, perusakan, dan pembakaran mobil. Kelima, dalam negara yang memiliki dasar moral dan etika serta budaya adiluhung, sepatutnya Ketua Umum PSSI dan jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri. Keenam, pemerintah tidak memberikan izin pertandingan Liga Sepak Bola Profesional atau Liga 1-2-3 di bawah PSSI sampai terjadi perubahan dan kesiapan signifikan. Ketujuh, PSSI perlu merevisi statuta dan peraturan, mendesak menjalankan prinsip keterbukaan, informasi publik terkait sumber dan penggunaan finansial, serta lembaga kegiatan usaha di bawah PSSI. Anggota TGIPF Anton Sanjoyo menyoroti sikap abai penyelenggaraan sepak bola tanah air dari berbagai pihak. Mereka tidak paham sama sekali. Itu kesalahan siapa? Apakah PSSI yang selama ini punya kegiatan lalai untuk mensosialisasikan itu kepada pihak keamanan ataukah pihak Panpel yang juga dalam temuan saya pribadi tidak memahami bahwa ada aturan dari PSSI sendiri yang mengatakan bahwa penggunaan gas air mata itu diharamkan di dalam stadion sepak bola.
Hari ini, Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. FIFA sepakat akan membantu transformasi sepak bola Indonesia dan pembenahan pengelolaan sepak bola nasional. FIFA juga memastikan Indonesia tetap tuan rumah U23 2023. Sementara itu, pemerintah berencana merobohkan Stadion Kanjuruhan sebagai percontohan standar keamanan stadion. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prastyo menyebut rekonstruksi tragedi Kanjuruhan digelar dengan menghitung kembali jumlah dan arah tembakan gas air mata. Polisi juga akan memeriksa 16 saksi dan menggali 2 korban tragedi Kanjuruhan. Lantas, mampukah rekonstruksi menyingkap tragedi kelam tersebut? Yang juga menjadi sorotan, desakan pengunduran diri Ketua Umum dan pengurus PSSI. Lewat 2 petisi berbeda di laman change.org, terpantau nyaris 50.000 orang telah menandatangani petisi. Suhari Ete, pemrakarsa petisi meminta Ketua Umum dan semua pengurus PSSI untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk hormat terhadap korban tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang dan pembenahan sepak bola secara keseluruhan. Sementara itu, anggota eksekutif komite PSSI Son Haji menyebut tragedi Kanjuruhan merupakan kehendak Tuhan dan tidak bisa dicegah. Ia mengklaim seluruh perangkat pertandingan telah bekerja sesuai standar operasional, prosedur atau SOP. Di sisi lain, dukungan kepada Ketua PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule datang dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ia menilai Iwan Bule merupakan sosok di balik perkembangan sepak bola Indonesia akhir-akhir ini. Melalui akun Instagramnya, Shin Tae-yong menyatakan akan ikut mundur jika Ketua PSSI mengundurkan diri. Kesalahan rekan kerja merupakan kesalahan satu tim sehingga ia merasa turut memikul kesalahan sama. Seakan mendukung Shin Tae-yong, di postingan tersebut ramai para pemain timnas meninggalkan komentar. Dari Egy Maulana Fikri, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, hingga Elkan Bagot. Sementara salah satu bintang timnas Asnawi Mangkualam secara terang-terangan mendukung Iwan Bule. Ia menyebut Ketua PSSI sejak 2019 tersebut masih yang terbaik. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.